Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Helmi Daji, NPM 1099190640069. Saya ingin mempresentasikan matkul metodologi pertemuan ganjil. Oke, langsung saja. Mengetahui pentingnya memperoleh keterampilan dalam bidang penelitian. Pertama, penelitian untuk diri sendiri. Kedua, manajer membutuhkan data hasil penelitian untuk membuat keputusan. Menjual jasa penelitian. Dan keempat, ahli penelitian pada sebuah perusahaan. Definisi penelitian: suatu kegiatan yang dimulai dengan pengamatan terhadap fakta yang menarik perhatian dan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Merupakan suatu proses mencari suatu secara sistematis dalam waktu yang relatif lama dengan menggunakan metode ilmiah, dengan prosedur maupun aturan yang berlaku. Penyelidikan sistematis yang ditunjukkan pada penyediaan informasi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan. Tujuan penelitian: untuk menciptakan ilmu pengetahuan baru atau menerapkan teknologi untuk memecahkan suatu masalah. Adanya dorongan rasa ingin tahu mengenai sesuatu hal yang sedang terjadi di lingkungan sekitar, untuk mencari jawaban dari permasalahan yang sedang terjadi. Metode ialah kerangka kerja untuk melakukan suatu tindakan atau suatu kerangka berpikir untuk menyusun suatu gagasan yang terarah dan terkait dengan maksud dan tujuan. Metodologi merupakan suatu formula dalam penerapan penelitian, di mana dalam melakukan penelitian tersebut terdapat langkah-langkah dan juga hasil penelitian. Sedangkan metodologi penelitian dalam ilmu komputer atau sistem informasi atau teknologi informasi merupakan langkah-langkah atau tahapan perencanaan dengan bentuk beberapa metode, teknik, alat atau tools, dan dokumentasi dengan tujuan untuk membentuk penelitian dalam meminimalkan resiko kegagalan dan menekan pada proses atau sasaran penelitian. Metode penelitian. Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional: penelitian dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris: cara yang digunakan dapat diamati dengan indera manusia. Sistematis: proses penelitian menggunakan langkah tertentu yang bersifat logis. Kegunaan penelitian: memahami masalah penelitian, memperjelas suatu masalah atau informasi yang tidak diketahui, dan selanjutnya menjadi tahu. Memecahkan masalah penelitian: meminimalkan atau menghilangkan masalah. Mengantisipasi masalah penelitian: mengupayakan agar masalah tidak terjadi. Penelitian yang baik:
Masalah harus didefinisikan dengan jelas dan tajam, dan tidak ambigu. Prosedur penelitian yang dipakai harus diuraikan secara rinci, agar kemungkinan penelitian lain mengulangi penelitian tersebut. Desain prosedur dari penelitian harus direncanakan dengan seksama untuk memberi hasil yang subjektif. Mungkin melaporkan hasil penelitian sejujurnya, analisis data memadai, dan metode analisis harus cocok. Kesimpulan ditunjang hasil penelitian. Keyakinan hasil penelitian akan lebih besar jika peneliti berpengalaman, mempunyai nama baik, dan mempunyai integritas. Tahapan penelitian. 1. Identifikasi masalah, perumusan masalah. 3. Penelusuran pustaka. 4. Rancangan penelitian. 5. Pengumpulan data. 6. Pengelolaan data. 7. Penyimpulan hasil. Manfaat penggunaan metodologi. Metodologi membuat kita lebih paham, lebih bertanggung jawab, lebih komfortabel, dan lebih responsibel. Metodologi membuat kita lebih knowledgeable atau berpengetahuan, dan lebih berguna dalam berargumen, karena selalu berdasarkan fakta dan tidak berdasarkan pada instruksi maupun bisikan-bisikan. Dengan menggunakan metodologi, kita bisa memaparkan lebih banyak lagi gambaran berupa saran, ide, maupun masukan-masukan yang bisa elaborat. Cara untuk merumuskan masalah. Dirumuskan dalam bentuk pertanyaan atau research question yang berfokus pada dependent variable atau pada apa yang akan diteliti. Rumusan hendaknya jelas dan padat. Rumusan masalah harus berisi implikasi adanya data untuk memecahkan masalah. Rumusan masalah dasar dalam membuat hipotesa. Permasalahan yang baik memiliki 3 ciri utama, yaitu mempunyai nilai penelitian, dalam arti bahwa permasalahan tersebut masih bersifat asli atau original, menyatakan suatu hubungan dengan bidang lain, serta dapat diuji kebenarannya. Feasible artinya permasalahan tersebut dapat dipecahkan, tersedianya data dan metode untuk memecahkan masalah, tersedianya biaya, dan dapat diselesaikan dalam waktu yang wajar, sesuai dengan kualifikasi penelitian. Artinya bahwa permasalahan yang diangkat menarik minat bagi si peneliti, serta sesuai dengan kualifikasi yang ada. Contoh perumusan masalah. Penggunaan teknologi informasi dalam suatu perusahaan tidak selamanya secara otomatis meningkatkan kinerja perusahaan tersebut. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah manajemen TI. Berbagai teknik dapat digunakan untuk mengukur kinerja manajemen TI. Di antaranya penggunaan Descriptor, COBIT, dan ITIL. Teknik-teknik tersebut dapat dipakai sebagai alat untuk menganalisa leserasan strategi bisnis perusahaan dan mengukur kinerja manajemen TI.
perusahaan. Dengan melakukan analisa dan pengukuran manajemen TI, perusahaan manajemen TI, maka peran dan fungsi teknologi informasi sebagai enabler dapat diwujudkan pada seluruh komponen perusahaan. Penelitian ini memberikan penjelasan tentang berbagai menganalisa manajemen TI perusahaan serta mengukur manajemen TI-nya berdasarkan Blanche Scorechan dan pendekatan best practice yang ada. Hipotesis penelitian. Hipotesis merupakan jawaban teoritis atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian dan belum merupakan jawaban empirik dengan dukungan data-data. Manfaat hipotesis untuk menjelaskan permasalahan yang diangkat dalam penelitian, untuk menjelaskan variabel-variabel yang untuk membantu dalam memilih metode analisa data sebagai pedoman data dalam menarik sebuah kesimpulan. Kerangka berpikir. Uma Sekaran dalam bukunya Business Research tahun 1992 dalam Sugiono 2010 mengemukakan bahwa kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertuatan antara variabel yang akan diteliti. Jadi setelah teoritis perlu dijelaskan hubungan antara variabel independen dan dependen. Langkah-langkah penyusunan kerangka berpikir. Menentukan paradigma atau kerangka-kerangka teoritis yang akan digunakan, kerangka-kerangka konseptual, dan kerangka operasional. Variabel yang akan diteliti memberikan penjelasan secara deduktif mengenai hubungan antar variabel penelitian. Tahapan berpikir deduktif meliputi 3 hal, yaitu pertama, tahapan penelaahan konsep conceptioning, yaitu tahapan menyusun konsepsi-konsepsi atau mencari konsep-konsep atau variabel dari proposisi yang telah ada, yang telah dinyatakan benar. Kedua, tahapan pertimbangan atau putusan judgment, yaitu tahapan penyusunan ketentuan-ketentuan atau mendukung atau menentukan masalah akibat pada konsep atau variabel dependen. Ketiga, tahapan penyimpulan reasoning, yaitu pemikiran yang menyatakan hal-hal yang berlaku pada teori berlaku pula bagi hal-hal yang khusus. Citasi atau citation, kegunaan menunjukkan adanya kebijakan di bidang kajiannya. Menerangkan suatu teori, pengertian atau definisi untuk memperlihatkan adanya temuan dari ilmuwan lain, untuk memperkuat temuannya, untuk memanfaatkan metode sebagai pembandingan di mana bahan pustaka yang direview
memperlihatkan adanya perbedaan atau persamaan pendapat dengan ilmuwan lain, dan juga untuk memperkuat kesahihan peneliti yang dilakukan. Daftar pustaka. Menulis daftar pustaka atau bibliografi bertujuan untuk menguraikan dengan jelas semua sumber rujukan dan bacaan yang telah dicantumkan di dalam tulisan, baik berupa buku, jurnal, dan majalah, tesis dan disertai, dan lain sebagainya. Daftar pustaka ini dapat membantu pembaca untuk mengetahui sumber-sumber yang digunakan dalam penulisan ilmiah. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun daftar pustaka, yaitu daftar pustaka tidak diberi nomor urutan. Nama penulisan mengikuti urutan huruf. Gelar penulis tidak dimasukkan. Bibliografi diletakkan pada bagian terakhir tulisan. Nama pengarang ditulis penuh dalam susunan hal asal. Urutan unsur yang ditulis dalam bibliografi ialah nama penulis, tahun penerbitan, judul, digaris atau dicetak miring, tempat penerbitan, dan nama penerbit.